Ketika dia hendak meraihnya dan beranjak dari posisinya, tiba-tiba muncul sosok putih di hadapannya. Sosok itu menatap tajam ke arah Hilmi. Namun ketika dia mencoba membuka matanya lagi, pocong itu tepat berada di depan wajahnya. Begitu dekat dengan Hilmi sehingga bisa merasakan aroma tanah dan daun kering yang menyertainya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh subscriber di channel ini lewat email kami yaitu cerita.asipa@gmail.com. Dalam emailnya, beliau memberitahukan bahwa namanya adalah Hilmi. Jadi Hilmi ini ingin berbagi cerita pengalamannya yang sangat berharga, yang sangat mengerikan sekali dan tidak bisa terlupakan hingga saat ini. Jadi ceritanya Bang Hilmi ini adalah seorang pemuda yang lumayan mapan, yang dimana dia mempunyai perusahaan yang cukup menjanjikan. Saat itu dia bersama kedua rekannya sedang mencari sebuah tempat yang akan dijadikan kantor sementara. Dan jika mereka sudah mempunyai tempat yang layak, rumah ini akan digunakan oleh Hilmi. Lalu, apa yang dialami oleh Hilmi? Mari kita bahas cerita ini dan kita beri judul Sang Penunggu dalam segmen TTS Takut Tidur Sendiri. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Nah, ceritanya dimulai ketika Bang Hilmi ini menemukan sebuah rumah tua tapi tidak terlalu tua banget, masih dalam masuk ke kategori modern lah. Rumah ini berada di sebuah perumahan di kota Bogor, lebih tepatnya di Gunung Putri. Tetapi Bang Hilmi ini tidak ingin menyebutkan alamatnya secara spesifik karena alasan privasi. Jadi Bang Hilmi ini dapat info dari rekannya yang bernama Alwi kalau ada sebuah rumah yang cocok untuk dijadikan tempat proyek selanjutnya. Rumah ini berada di sebuah perumahan yang cukup ramai, namun lebih tepatnya rumah ini berada di posisi paling pojok, di mana dindingnya nempel banget sama pembatas perumahan. Dan kalian pasti tahu lah, di balik dinding perumahan itu biasanya perkebunan, atau juga terkadang masih ada seperti hutan. Nah, suatu hari Bang Hilmi bersama Alwi serta mengajak rekan lainnya yang bernama Pajar untuk mengecek langsung rumah tersebut. Soalnya Alwi bilang kalau dia sudah janjian sama pemilik rumahnya jam 8 malam. Akhirnya mereka bertiga pergi menuju rumah tersebut menaiki mobilnya Pajar. Begitu sampai di perumahan, mereka tidak menemukan seorang satpam atau penjaga di tempat tersebut. Tetapi mereka hanya menemukan seorang bapak-bapak yang masih sekitar 60-an lah, yang sedang duduk di sana. Pakaiannya khas banget kayak penjaga villa gitu. Mereka pun menyapa bapak itu dan sempat berkenalan. Nama bapak itu ternyata Pak Maman. Terus Pak Maman ini bertanya kepada mereka, "Adek ini mau ketemu siapa malam-malam seperti ini?" Oh ya, waktu itu kan pas banget ya, jam 8 malam. Alwi pun langsung menjawab, "Tidak Pak, kami tidak ingin menemui siapa-siapa. Kami hanya ingin melihat rumah yang akan kami beli di sini." Pak Maman tampak terdiam sejenak dengan raut wajah seperti orang yang khawatir. Dan Pak Maman berkata, "Oh, tempat yang di rumah pojok itu ya? Kenapa harus malam-malam seperti ini?" Hilmi yang merasa pertanyaan ini agak aneh, dia pun tersenyum dan menjawab, "Kebetulan kita semua sibuk kalau siang, Pak. Di sini juga kita cuma mau lihat-lihat aja kok," katanya. Pak Maman kemudian memberikan sedikit nasihat kepada mereka. "Hati-hati ya nak, rumah ini memang sudah kosong sejak lama dan banyak cerita-cerita aneh dari warga sekitar. Dan kalau tidak terlalu mendesak, mending besok saja lihatnya pas siang," kata Pak Maman. Tapi Hilmi dan kawan-kawannya cuma tertawa-tertawa kecil. Mereka menganggap bahwa itu hanya cerita horor kampung yang biasa terdengar. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman dan langsung menuju ke rumah tersebut. Begitu sampai di sana, suasana rumah itu terasa berbeda. Meski nggak terlalu tua banget sih, tapi auranya bikin bulu kuduk merinding. Rumah ini terlihat seperti baru saja ditinggalkan, tapi juga seperti udah lama tidak terjamah.
Daun-daun kering berserakan di halaman dan pagar besi yang mulai berkarat itu berderit pelan waktu Hilmi mendorong pintu gerbang tersebut. Bisa kebayangkan bagaimana suasana mereka saat itu. Suasana yang semulanya cuma iseng-iseng saja, sekarang bikin mereka berpikir 2 kali. Alwi yang merasa mulai ada yang gak beres dengan rumah tersebut meminta Hilmi untuk menunggu terlebih dahulu sebelum masuk. Dia merasa rumah itu memberikan suasana yang gak nyaman banget. Jadi Alwi memutuskan untuk menghubungi orang yang punya rumah tersebut. Sayangnya dan sialnya pemilik rumah itu kelupaan punya janji pada malam itu bersama mereka. Dan ternyata pemilik rumah itu sedang jauh berada di luar sana. Walaupun masih dalam satu kota juga sih, tapi keberadaannya jauh dari rumah tersebut. Jadi mau gak mau mereka harus menghadapi situasi ini tanpa pemilik rumahnya. Mendengar keluhan dari Alwi, tetapi Pajar tetap semangat untuk masuk ke dalam rumahnya, cuma untuk melihat kondisi dan bentuk rumahnya. Pajar yang terkenal keras kepala merasa perjalanan mereka ini sia-sia dan bersikukuh untuk masuk. Namun Hilmi dan Alwi merasa lebih baik untuk menjadwalkan ulang janji lagi bersama pemilik rumah tersebut. Setelah berdebat, Pajar akhirnya mengalah meskipun terlihat sedikit kecewa. Mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke dalam mobil, tetapi sebelum mereka berbalik arah, tiba-tiba mereka mendengar suara yang bikin langkah mereka berhenti. Suara pintu rumah yang coba mereka masuki tadi berderet pelan, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak di dalamnya. Alwi dan Hilmi langsung berpandangan, merasa ada yang tidak beres. "Itu suara apa?" tanya Hilmi, walaupun dia tahu semua orang pasti mendengarnya. Namun ketika mereka kembali mendengar suara itu, kali ini suaranya lebih jelas, seolah-olah pintu rumah tersebut pelan-pelan dibuka dari dalam. Mereka bertiga benar-benar merasakan sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi, suasana di sekitar rumah tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada suara-suara binatang atau apapun itu, seolah-olah berhenti. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berjalan cepat menuju mobil. Namun langkah mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar suara lain. Kali ini dari dalam rumah terdengar suara seperti langkah kaki yang samar tapi jelas. "Sudah, kita pergi saja sekarang," kata Hilmi, berusaha tetap tenang walaupun dengan dada berdebar kencang. Alwi dan Pajar tidak membantah. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin dengan cepat. Namun saat mobil mulai bergerak menjauh, Hilmi yang duduk di kursi belakang mobil tidak sengaja melihat ke arah rumah melalui kaca spion. Yang dia lihat membuatnya membeku seketika. Di salah satu jendela rumah yang tadinya terlihat kosong, sekarang ada bayangan sosok yang berdiri memandang mereka. Sosok ini memakai baju putih, wajahnya samar, tapi matanya terlihat lebih tajam. Hilmi hanya bisa menggelengkan kepalanya, berusaha mengalihkan pandangannya dari kaca spion. Meski hatinya berdebar sangat kencang, dalam pikirannya ia berusaha untuk meyakinkan diri bahwa mungkin dia hanya salah lihat dan merasa kelelahan saja. Tapi saat mereka baru saja hendak meninggalkan rumah, pemilik rumah tiba-tiba menghubungi Alwi. Dia bilang kalau dia bisa datang ke rumah tersebut untuk menunjukkan rumahnya yang akan dijual dan meminta Hilmi serta teman-temannya untuk menunggu. Hilmi yang masih terguncang dengan suasana tadi langsung menolak dan meminta untuk pulang saja serta membuat janji ulang besok. Namun Pajar dan Alwi terlihat sangat antusias dan tetap ingin melihat rumah tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu pemilik rumah tersebut. Setelah sekitar 15 menit menunggu, mobil yang berwarna hitam perlahan mendekati rumah yang mereka incar. "Itu mungkin pemilik rumahnya," kata Alwi dengan nada lega. Mereka bertiga langsung keluar dari mobil dan berjalan menghampiri mobil tersebut. Seorang pria berusia sekitar 50 tahunan turun dari mobil hitam tersebut. Penampilannya rapi, berwibawa, namun wajahnya tampak lelah. "Maaf saya terlambat," katanya sambil menjabat tangan mereka satu-satu. "Nama saya Pak Heru, pemilik rumah ini. Silahkan mari kita lihat-lihat," katanya. Mereka bertiga akhirnya mengikuti Pak Heru menuju rumah tersebut. Ketika Pak Heru membuka pintu, ada aroma lembab yang langsung tercium, menandakan bahwa rumah ini sudah lama tidak dihuni.
Pintu berderit pelan ketika mereka mulai masuk, dan lampu-lampu di ruangan segera menyala, menampakkan interior rumah yang cukup luas namun terlihat seram. Alwi dan Fajar mulai mengamati setiap ruangan yang berada di rumah tersebut, membayangkan potensi yang dimiliki rumah tersebut. Namun karena rumah ini memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan kantor sementara mereka, dan harganya juga lumayan murah, 50% dari pasaran, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Mereka berpikir bahwa rumah kotor bisa dibersihkan, dan Hilmi merasa bahwa masalah mistis bisa diatasi, terutama jika rumah tersebut sudah ditempati. Ia percaya bahwa hal mistis akan hilang dengan sendirinya begitu ada aktivitas di dalam rumah. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut memiliki potensi yang baik, akhirnya mereka meninggalkan rumah itu. Mereka bersepakat untuk bertemu lagi dengan Pak Heru untuk melanjutkan proses jual beli dan mengurus semuanya secara detail. Singkat cerita, 2 hari kemudian rumah itu akhirnya resmi menjadi milik mereka. Mereka langsung menghubungi beberapa tukang untuk merenovasi beberapa bagian rumah yang perlu diperbaiki. Setelah 7 hari, akhirnya renovasi pun selesai. Kini saatnya mereka memindahkan peralatan dari kantor lama ke rumah baru, sekaligus menata ruangan dan interior yang telah mereka siapkan. Saat itu, Hilmi sudah sepenuhnya melupakan kejadian aneh yang dia lihat pertama kali pada saat mengecek rumah tersebut. Pikiran tentang makhluk halus sama sekali tidak ada dalam benaknya, karena bisnis mereka jauh lebih penting dari segalanya. Lagian pula mereka kan akan membawa beberapa orang, atau lebih tepatnya mereka akan membawa karyawan ke tempat itu. Hilmi, Alwi, Fajar, dan beberapa orang yang mereka minta bantuan akhirnya kembali ke rumah tersebut. Mereka sibuk membersihkan tempat, menata ruangan, dan membagikan ruang untuk mereka masing-masing. Suasana di rumah penuh dengan aktivitas, dan mereka bekerja dengan penuh semangat untuk mulai babak baru di tempat baru. Namun, ketika malam pun tiba dan matahari tenggelam di balik pepohonan, suasana rumah tersebut menjadi berbeda. Hilmi, Alwi, Fajar, dan beberapa karyawan lainnya masih sibuk merapikan ruangan, menyusun meja, dan peralatan kantor. Tapi meski rumah ini terang benderang, ada perasaan yang tidak nyaman yang mulai merayap di benak Hilmi. Saat itu sudah lewat pukul 9 malam. Hilmi yang merasa kelelahan memutuskan untuk beristirahat dan tidur sejenak di ruangan yang nantinya akan dijadikan ruang kerja. Dia duduk di lantai bersandar pada dinding sambil mengawasi pekerjaannya dari jauh. Sambil memejamkan mata, dia merasakan angin dingin berhembus dari arah jendela yang sedikit terbuka. Tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar dari pintu, seperti ada seseorang yang mengetuk dengan pelan. Hilmi membuka mata dan melihat ke arah pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya angin, pikirnya. Tapi suara itu terdengar lagi dan kali ini lebih keras. Dengan sedikit bingung, Hilmi pun berdiri dan mendekati pintu. Ketika dia membukanya, tidak ada siapapun di sana. Namun perasaan yang tidak nyaman tadi sempat hilang, kini muncul kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun tidak lama setelah itu, listrik di rumah tersebut tiba-tiba padam. Semua lampu mati membuat rumah itu menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari luar yang menembus masuk melalui celah-celah jendela. Hilmi yang masih berdiri di depan pintu merasa bulu kuduknya berdiri, dan kemudian pergi menuju ke tempat ruangan Alwi dan Fajar. Karena listrik mati, akhirnya mereka harus beristirahat dan belum ada peralatan tidur yang mereka bawa. Jadi Hilmi, Alwi, dan Fajar pun hanya bisa tidur di tikar yang berada di situ. Sementara itu, karyawan yang lainnya masih berkumpul di bawah. Fajar dan Alwi kelelahan setelah seharian bekerja dan cepat tertidur. Hilmi yang tidak ada tempat untuk ngobrol akhirnya hanya bisa scroll ponsel untuk mengisi waktu. Tapi tiba-tiba saat dia asik dengan ponselnya, Hilmi merasa ponsel yang dia pegang tiba-tiba menghilang dari genggamannya. Dia merasa aneh dan mulai mencari ponsel, mungkin jatuh di sebelahnya. Karena gelap gulita, dia hanya meraba-raba di sekitarnya dan berharap ponselnya bisa ditemukan. Namun saat Hilmi menggerakkan kakinya, tiba-tiba dia merasa bahwa ponselnya itu ada di dekat kakinya. Ketika dia hendak meraihnya dan beranjak dari posisinya, tiba-tiba muncul sosok putih di hadapannya. Sosok itu menatap tajam ke arah Hilmi, dan ternyata itu adalah pocong yang sedang memandangnya sambil mengiringkan kepalanya.
Bau apek yang sangat menyengat langsung menguar ke udara, membuat Hilmi semakin ketakutan. Dengan gemetaran, dia memutuskan untuk tidak jadi mengambil ponselnya. Dia kembali berbaring dan menutup matanya sambil berteriak-teriak. Anehnya, meskipun teriakan Hilmi terdengar sangat keras, Alwi dan Pajar pun tidak bergerak sedikit pun. Mereka seolah-olah hanya guling yang tidak merespon dengan teriakan Hilmi. Hilmi perlahan membuka mata dan melihat sekeliling. Sosok pocong yang tadi dilihatnya tiba-tiba menghilang. Namun saat Hilmi menoleh ke kiri, sosok tersebut muncul kembali persis seperti sebelumnya, memperhatikannya dengan kepala miring ke kanan dan ke kiri. Dengan panik, Hilmi pun menutup matanya dan membangunkan Pajar dan Alwi, tapi usahanya sia-sia. Kedua temannya tampak sulit dibangunkan. Hilmi yang kini benar-benar ketakutan tidak berani membuka mata lagi. Dia hanya bisa berteriak-teriak sambil mendindih temannya berharap mereka akan bangun. Namun teriakan Hilmi tidak keluar sama sekali dan seolah-olah kedua temannya itu tidak nyata. Namun pocong itu seperti mencolek tubuh Hilmi. Hilmi terdiam seketika seolah tubuhnya membeku. Pandangannya terpaku pada sosok pocong yang tak jauh berdiri di hadapannya. Matanya yang hitam pekat langsung menatap ke arah Hilmi, membuatnya merasakan dingin yang menusuk ke dalam tulang. Dengan sekuat tenaga, Hilmi berusaha untuk teriak sekencang-kencangnya, tetapi suaranya tidak ada, seperti terhenti di tenggorokan. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berteriak, hanya bisa memandang sosok pocong yang dengan perasaan takut yang luar biasa. Pocong itu perlahan mendekat, gerakannya lambat tapi pasti, seolah-olah ingin mendekati Hilmi dengan tujuan yang tidak jelas. Saat jarak antara mereka semakin dekat, Hilmi berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk menutup mata dan mengucapkan doa dalam hati. Dia berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun ketika dia mencoba membuka matanya lagi, pocong itu tepat berada di depan wajahnya. Begitu dekat dengan Hilmi sehingga bisa merasakan aroma tanah dan daun kering yang menyertainya. Tiba-tiba pocong itu menggerakkan kepalanya seperti memberikan isyarat untuk Hilmi mengikutinya. Dan sebelum Hilmi sempat bereaksi, pocong itu berbalik dan melayang perlahan menuju arah pintu kamar. Meskipun ketakutan membayangi langkahnya, Hilmi bertanya-tanya, kenapa pocong itu tidak lompat-lompat seperti yang sering ia dengar, melainkan melayang dengan perlahan. Hilmi merasa ada dorongan kuat untuk mengikuti pocong tersebut, seolah ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadanya. Dengan gemetar, Hilmi mulai bangkit dari posisinya dan mengikuti pocong itu keluar dari kamar. Langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap di kamar. Namun rasa penasaran dan ketidakmampuannya untuk mengendalikan tubuhnya membuatnya terus melangkah, mengikuti pocong yang melayang di depannya. Saat mereka tiba di ruang tengah, Hilmi melihat pintu dan jendela rumah tersebut tertutup rapat. Pocong itu berhenti di tengah ruangan dan memandang Hilmi dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Dan seketika seluruh ruangan dipenuhi oleh suara-suara aneh. Suara langkah kaki, suara pintu yang berderit, dan suara bisikan yang tidak jelas dari mana asalnya. Hilmi merasa sangat ketakutan dan merasa bahwa pocong itu bukan ancaman baginya. Ada sesuatu yang ingin ditampakkan oleh sosok tersebut, yaitu sesuatu yang sangat penting. Hilmi berusaha menenangkan dirinya, memusatkan perhatiannya kepada pocong tersebut, berharap bisa mengerti dengan apa yang semuanya terjadi. Pocong itu kemudian mengarahkan tangannya ke sudut ruangan di mana terdapat sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat karena dihalangi oleh tirai tebal. Hilmi, meski masih diliputi rasa takut, mulai mendekati pintu tersebut. Ketika dia memegang pegangan pintu, suasana di rumah tersebut semakin mencekam. Dengan tangan gemetar, Hilmi langsung membuka pintu tersebut dan langsung disambut oleh bau busuk yang menusuk hidungnya. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan kecil yang gelap dan berdebu, dengan lantai yang ditutupi oleh tanah dan serpihan kayu. Di tengah ruangan ada sebuah peti kayu tua yang tampak sudah lama terkubur. Dengan susah payah, Hilmi membuka peti tersebut. Ketika peti itu terbuka, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dalam peti itu terdapat barang-barang pribadi yang sepertinya sudah lama tidak tersentuh, termasuk sebuah buku harian yang sudah mulai rusak.
Hilmi mengambil buku itu dan membuka halamannya dengan hati-hati. Di dalamnya dia menemukan sebuah tulisan tangan yang menceritakan kisah tragis tentang seorang penghuni rumah yang meninggal secara tidak wajar. Hilmi mulai membaca isi buku tersebut. Semakin dia membaca, semakin jelas bahwa pocong tersebut adalah arwah dari pemilik rumah tersebut yang ingin kisah hidupnya diketahui. Cerita yang tertulis dalam buku tersebut ini berisi tentang penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh pemilik rumah tersebut, yang akhirnya meninggal dalam kesendirian dan rasa sedih yang mendalam. Hilmi menyadari bahwa arwah itu tidak akan merasa tenang sebelum kisahnya terungkap dan ada yang mendoakannya. Setelah membaca buku itu, Hilmi kemudian menutup pintu dan langsung keluar dari kamar kecil tersebut. Meskipun ketakutan masih membayangi langkahnya, Hilmi merasa bahwa pocong itu ingin menyampaikan pesan. Sosok tersebut ingin memberitahu bahwa ini adalah rumahnya dan ia meminta untuk Hilmi tidak merubah apapun yang ada di sana. Dengan penuh kesadaran dan coba menenangkan diri, akhirnya Hilmi berkata kepada pocong itu bahwa dia akan pergi dan meninggalkan rumah tersebut. Begitu Hilmi menyampaikan kata-katanya, pocong itu langsung menghilang dalam sekejap mata. Hilmi kembali ke lantai atas dengan gemetar, dan beberapa saat kemudian lampu semuanya menyala. Dia langsung membangunkan Alwi dan Fajar dan langsung menceritakan kejadian itu. Ternyata Alwi dan Fajar sudah lama terjaga dan mengetahui apa yang terjadi. Meskipun mereka tidak mendengar teriakan Hilmi, tetapi mereka merasakan Hilmi meronta-ronta seperti sedang kesurupan. Dan Fajar menyadari bahwa Hilmi sedang merasakan sesuatu yang mengganggu. Alwi dan Fajar mendengarkan cerita Hilmi, menyadari betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Mereka sepakat bahwa ada hal-hal yang lebih baik tidak dirubah di rumah tersebut, dan memutuskan untuk mencari cara agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Mereka pun melanjutkan diskusi mereka dengan serius. Fajar yang sejak awal merasa ada yang aneh dengan rumah ini, kini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Tidak ingin menambah ketegangan, Hilmi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua aktivitas malam ini dan mengajak semua orang untuk pulang. Keputusan itu disambut dengan lega oleh semua orang yang merasa lebih baik meninggalkan tempat tersebut sejenak dan menghadapi masalah ini keesokan harinya dengan kepala dingin. Mereka semua akhirnya bergegas meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke mobil. Saat mereka bersiap untuk pergi, Hilmi kembali melihat rumah melalui kaca spion. Dia kembali melihat sosok pocong yang berada di depan pintu seolah-olah menatap dan memastikan mereka pergi. Hilmi cepat-cepat memalingkan pandangannya dan menekan gas, berharap mereka bisa lebih cepat meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil hening dan penuh ketegangan. Tak seorang pun dari mereka berbicara, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, mencoba memahami dan mencerna sesuatu yang baru saja terjadi. Satu hal yang jelas, rumah itu bukanlah sekedar rumah biasa. Ada sesuatu yang lebih dari struktur bangunan rumah tersebut. Singkat cerita, meskipun mereka sudah membeli rumah tersebut, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka untuk menempati rumah tersebut sebagai kantor mereka. Mengingat pengalaman menakutkan yang baru saja terjadi, mereka merasa lebih baik untuk mengikhlaskan rumah tersebut. Mereka tahu bahwa melanjutkan rencana mereka berarti menghadapi lebih banyak teror, dan menjual rumah itu kepada orang lain bukanlah pilihan yang mereka rasa benar, mengingat kondisi rumah dan pengalaman mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menutup bab ini dan melanjutkan hidup mereka, meninggalkan rumah tersebut dengan segala misterinya di belakang. Jadi begitulah cerita menyeramkan yang dialami oleh Bang Hilmi. Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Ataukah kalian mempunyai pengalaman serupa dengan cerita ini? Jangan lupa share cerita kalian di kolom komentar, atau kalian bisa mengirimkan cerita kalian lewat email cerita.asipa@gmail.com. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa hati-hati buat kalian yang ingin membeli rumah, pastikan tidak mengalami hal ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.